Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wali salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Dan jika kalian tidak memenangkan atau tidak menolongnya, sungguh Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusir mereka, dua orang yang sedang berada di Gua Sur. Ketika dia berkata kepada saudaranya, jangan sedih, Allah bersama kita. Maka Allah turunkan rasa tenang, rasa tentram kepadanya, dan Allah turunkan pasukan-pasukannya yang engkau tidak saksikan. Dan Allah jadikan kalimat orang kafir menjadi rendah, dan kalimat Allah yang paling tinggi. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, kembali kita dipertemukan dalam kajian Sirah Nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberikan kita pahala dalam pertemuan kita ini. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian sirah kita pada kali ini adalah dari Gua Thur menuju kota Madinah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas permulaan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera merancang perjalanan hijrahnya bersama Abu Bakar, mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan untuk hijrah. Sehingga kemudian malam itu Rasulullah sudah mengatur Ali tidur di tempat tidurnya, Abu Bakar sudah menunggu di sebuah tempat. Kemudian Rasulullah lolos dan kemudian bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana Rasulullah SAW berada di Gua Sur. Rasulullah SAW hijrah malam hari ketika pengepungan kafir Quraisy itu adalah pada tanggal 27 Safar. Pada malam tersebut adalah pada tanggal 27 Safar. Jadi Rasulullah tidak hijrah di 1 Muharram. Jangan sampai kita mengira tahun baru Islam bermula di 1 Muharram, lalu tanggal tersebut Rasulullah hijrah. Tidak. Ini perlu kita rapikan dan kita benarkan pemahaman kita bahwa penanggalan Islam dimulai kejadiannya di masa Abu Umar bin Khattab, di masa Khilafah Umar bin Khattab, lebih kurang pada tahun ke-17 Hijriah. Artinya 17 tahun setelah hijrah, atau sekitar 7 tahun setelah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah lebih kurang 2 tahun,
Umar hampir 10 tahun. Di tengah masa kekuasaan Umar, beliau melakukan penetapan penanggalan Islam. Secara umum kafir Quraisy atau bangsa Quraisy, bangsa Arab, mereka tidak menanggalkan atau tidak menomori tahun. Tahun mereka beri nama dengan tahun kejadian yang istimewa. Atau kadang setahun sebelum ini atau setahun setelah ini. Nah, itu cara mereka menamakan atau memberi tanda tahun. Sehingga tahun kelahiran Rasulullah dikenal dengan tahun gajah. Ada tahun duka cita. Dan seterusnya. Sekian tahun setelah kenabian. Itu istilah yang populer mereka pakai. Maka rapatlah para sahabat waktu itu di masa Umar. Apa yang kita gunakan? Sampai akhirnya mereka memutuskan tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Itulah mulainya Islam muncul secara kuat. Maka tahun itu dianggap sebagai tahun 1. Jadi tahun Rasulullah hijrah itu dianggap sebagai tahun 1. Maka dihitung mundur, dihitung berarti Rasulullah ketika masa Umar itu sudah berlangsung 17 tahun lebih kurang. Maka ketika ditetapkannya tahunnya sudah berumur lebih dari 1. Adapun bulan 1, bangsa Arab sudah lama memakai bulan Muharram, Safar, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Ini nama-nama ini sudah ada sejak sebelum Islam. Bangsa Arab sudah menamakan bulan. Dan mereka sudah menganggap memang bulan 1 itu yang mana? Bulan 1 itu ditetapkan di masa Umar, bulan mereka selesainya haji. Nah, itu dianggap bulan hitungan 1. Karena haji itu udah puncak aktivitas mereka biasanya. Di samping aktivitas beribadah dan juga aktivitas berbisnis. Sepulang haji, maka mereka mulai lagi kehidupan seolah-olah lembaran baru. Maka ditetapkanlah bulan 1 itu Muharram. Tetapi Rasulullah hijrahnya bukan tanggal 1 Muharram. Ini perlu kita ketahui dengan baik. Rasulullah hijrah malam itu dari rumahnya, keluar, lolos dari kepungan 10 algojo kafir Quraisy, itu tanggal 27 Safar. Lalu kemudian Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Sur selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Sampai sore. Nah, Rasulullah SAW hijrah dan bersembunyi di Gua Sur ini bersama Abu Bakar. Sementara kafir Quraisy buncah mengejar kemana-mana. Menyiksa Ali bin Abi Thalib, menanyakan di mana Muhammad. Ali tidak tahu dan tidak bisa juga memberitahu. Akhirnya kafir Quraisy putus asa untuk menyiksa Ali. Dicari rumah Abu Bakar. Karena mereka sudah langsung paham ini. Ini Abu Bakar di mana? Cari ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar tidak ada di rumah. Ada waktu itu anaknya Asma binti Abi Bakar. Dalam kondisi hamil tua. Dipaksa, disiksa oleh kafir Quraisy. Mana ayahmu? Di mana Muhammad? Dia tidak tahu. Ditampar oleh Abu Jahal. Sehingga berdarah wajahnya dan hidungnya. Tapi Asma bertahan. Tidak tahu. Maka kafir Quraisy mengejar kemana-mana. Rasulullah dan Abu Bakar sudah bersembunyi di Gua Sur. Abu Bakar sudah membagi tugas. Penggembala ternaknya, yaitunya Amir bin Fuhairah, ditugaskan mengembala kambingnya. Anaknya Abu Bakar, yaitunya Abdullah bin Abu Bakar, ditugaskan sebagai spionase, mata-mata. Pagi sampai siang berada di pusat kota Mekah, memantau kemana saja kafir Quraisy, mengejar apa saja yang dilakukan kafir Quraisy. Begitu hari sudah gelap, Abdullah berjalan menuju Gua Sur, mengabarkan kepada Rasulullah perkembangan dari waktu ke waktu. Sehingga Rasulullah selalu update dengan informasi apa yang dilakukan kafir Quraisy. Itu Abdullah bin Abu Bakar yang bekerja, bolak-balik. Menjelang subuh, menjelang fajar, balik lagi ke Mekah. Duduk lagi di tengah kota Mekah. Seolah-olah dia selalu berada di Mekah. Kafir Quraisy tidak tahu. Maka Amir bin Fuhairah, pengembala kambingnya Abu Bakar ini, kerjanya apa? Mengembala kambingnya di sepanjang jejak Abdullah bin Abu Bakar ini, menghapus jejaknya agar tidak ketahuan. Lalu di malam hari, Amir bin Fuhairah memparkir kambing-kambingnya di bawah Gua Sur,
sehingga air susu kambing ini bisa menjadi minuman dan makanan Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, Asma binti Abi Bakar, anak perempuannya Abu Bakar, ditugaskan membawa makanan. Sebab ini akan bersembunyi 3 hari. 3 hari makan apa dalam gua? Bisa mati ini. Nah, ini sudah dirancang rupanya, sudah dibagi tugas. Abu Bakar menugaskan seluruh personil keluarganya. Anaknya laki-laki, spionase, mata-mata. Pengembala ternaknya bertugas menghapus jejak kambingnya untuk minuman Rasulullah. Asma wanita yang sedang hamil. Pasti gerak-geriknya tidak dicurigai. Kafir Quraisy tahu Asma sedang hamil tua. Perempuan lagi. Jarak antara Mekah ke Gua Sur sekitar lebih kurang 5 km atau lebih. Maka berjalan kaki itu. Asma membawa makanan. Lalu balik lagi. Itu kerja Asma. Sehingga Rasulullah dan Abu Bakar selama 3 hari 3 malam di Gelam Gua Sur punya dapat terpenuhi kebutuhan makanan mereka dan minuman mereka dari strategi seperti ini. Sementara kafir Quraisy betul-betul panik sampai mereka kemudian mengumumkan semacam sayembara, siapa yang berhasil menemukan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Sehingga semua orang menjadi berambisi dan berkeinginan untuk mengejar, mendapatkan bagaimanapun kondisi Muhammad dan Abu Bakar. Karena hadiahnya sangat menggiurkan, 100 ekor unta. Maka seluruh penjuru Mekah mereka mencari. Kejar ke utara, ke arah Madinah sudah dilakukan. Akhirnya semua lembah, bukit diperiksa. Ya, tidak bisa dihindarkan. Pencarian ini pun juga sampai ke Gua Sur. Karena seluruh tempat diperiksa. Nah, sampailah mereka ke dekat Gua Sur. Ya. Gua Sur itu agak ke bawah sedikit guanya itu. Maksudnya berada di atas bukit tetapi guanya itu bukan datar tapi agak ke bawah. Orang kalau berdiri di depan pintu guanya, gua itu agak ke bawah arahnya. Dalam hadis Sahih Bukhari, seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, cerita Abu Bakar ketika beberapa orang pengejar kafir Quraisy ini sudah sampai di depan gua. Abu Bakar sudah ketakutan, ya Rasulullah, "Lau anna ba'dahum ta'ta'a ra'sahu la absarana." Ya Rasulullah, ini kalau sebagian mereka melihat, menengokkan pandangannya ke bawah, kita akan kelihatan ini. Maka Rasulullah menjawab, "Uskut ya Abu Bakar. Isnani Allahu salisuhuma." Diam wahai Abu Bakar. Kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah. Dalam riwayat lain dikatakan, "Ma baluka ya Babar bisnaini Allahu salisuhuma." Jangan ragu ya Abu Bakar. Ini kita berdua, Allah yang ketiga di antara kita ini. Artinya Rasulullah meyakinkan, menenangkan Allah bersama mereka. Itu yang dikatakan dalam surah Taubah ayat 40 yang kita baca di awal tadi. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu. Allah turunkan rasa tenang pada Rasulullah dan juga Abu Bakar. Wa anzala junudan lam taruha. Allah turunkan pasukan yang tidak saksikan. Ada kisah yang populer yang semua kita sering mendengarkan kalau sudah berbicara tema hijrah dan bersembunyi di Gua Sur ini. Ada yang menceritakan adanya laba-laba di depan gua ini. Dari penelitikan pemantauan hadis-hadis ini, terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad tentang adanya laba-laba ini. Sebagian ulama hadis menganggap hadis ini bisa sampai ke derajat hasan. Tapi sebagian ulama hadis yang lain menganggap hadis ini dhaif. Ya, anggaplah sampai derajat hasan, ya, mungkin tentang laba-laba ini masih bisa dipercaya kejadiannya. Kalau kita menganggap pendapat ulama yang menganggap hadis ini hasan. Adapun yang terkait dengan adanya 2 ekor burung merpati lalu bertelur di sana, ini memang riwayatnya nggak ada yang bisa dipegang ini. Sangat-sangat lemah dan tidak bisa menjadikan sandaran. Bahkan justru riwayat ini bertentangan dengan hadis Sahih Bukhari yang menceritakan tadi
Abu Bakar marah ketakutan dan berkata, kalau sebagian mereka menggerakkan kepalanya ke bawah, mereka akan saksikan kita. Artinya memang berarti memang tidak ada penghalang yang signifikan di depan gua itu. Hanya Allah yang menolong dengan cara dan pasukannya yang kita tidak bisa lihat. Wala ya'lamu junuda rabbik illahu. Tidak ada yang tahu pasukan Tuhanmu kecuali Allah yang tahu. Kita nggak tahu apa saja pasukan Allah itu. Mungkin angin, mungkin binatang, mungkin pohon-pohonan, mungkin batu, mungkin semut, mungkin burung, macam-macam. Tapi hanya Allah yang tahu pasukannya. Manusia tidak tahu. Jadi kalau berdasarkan hadis yang sahih, justru Abu Bakar khawatir karena dia melihat ke arah atas, orang itu sudah kakinya sudah depan pintu gua. Kalau mau mereka menengok ke bawah itu, kita kelihatan, kata Abu Bakar. Ini hadisnya sahih. Tentu tidak mungkinlah hadis sahih ini kemudian bisa dibatalkan dengan sesuatu yang tidak ada hadisnya atau sangat lemah. Jadi kalau laba-laba masih ada yang mensahihkan hadis Imam Ahmad atau Hasan ya derajatnya. Sedangkan tentang 2 ekor merpati yang bertelur itu tidak ada riwayat yang bisa dijadikan sandaran. Yang jelas selamatlah mereka kemudian pergi ke tempat lain dan Rasulullah SAW berada di gua ini selama 3 hari. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Malam itu dari Jumat malam, kemudian Sabtu, Ahad. Maka kemudian Senin Rasulullah SAW tanggal 1 Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul Awal dengan 2 tunggangan yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar. Jadi sudah dibooking dan disiapkan oleh Abu Bakar sebelumnya. Dan bahkan Rasulullah juga sudah membayar, ya, menyewa penunjuk jalan. Sebab ini perjalanan tidak perjalanan normal. Jalur ke Madinah bukan jalur ke Madinah yang biasa. Ini pakai jalur lain yang tidak biasa ditempuh. Karena ini pengelabuan. Perjalanannya mesti tetap rahasia. Maka Abu Bakar sebelum kejadian malam Rasulullah dikepung, Abu Bakar sudah menyewa penunjuk jalan. Dan penunjuk jalan ini agamanya tidak Islam. Ya. Dia masih kafir. Tapi dia sudah dibayar dan siap setia. Dibayar oleh Abu Bakar. Nanti hari Senin datang membawa 2 tunggangan ini. Berarti kaum muslimin, penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraiqid ini, dia tahu kapan, kemana Rasulullah sembunyi. Ya. Dan dia tahu sampai berapa hari Rasulullah sembunyi di sana. Tapi dia setia. Dia sudah dibayar, disewa dikontrak oleh Abu Bakar, dan dia tutup mulut. Padahal tawaran sayembara kafir Quraisy sangat menggiurkan. 100 ekor onta biayanya. Bisa jadi Abu Bakar tak membayar semahal itu. Karena 100 ekor onta itu besar sekali. Maka Senin itu Abdullah bin Uraiqid sudah datang membawa 2 tunggangan sesuai dengan jadwal. Asma masih datang hari itu membawa siapkan makanan. Amir bin Fuhairah, pengembala Abu Bakar, ikut serta hijrah kemudian bersama Abu Bakar Rasulullah SAW. Maka kemudian Senin itu Rasulullah terus melanjutkan ke arah selatan. Jadi tidak langsung ke utara, langsung ke selatan, lalu mengambil jalur ke arah barat, seolah-olah ke arah laut, ke arah pantai, seolah-olah ke arah Laut Merah, tapi tidak sampai ke pantai. Kemudian baru mengambil jalur ke utara, tentu tambah panjang perjalanan menuju kota Madinah yang di utara. Jadi semakin dalam ke selatan, mengambil ke arah barat, baru kemudian naik ke utara menuju ke arah Madinah. Perjalanan ini bukan main. Abu Bakar melihatkan kesetiaannya. Dia terus mengawal dan mengamankan perjalanan Rasulullah SAW. Ketika sudah berjalan, sudah letih, karena ini tidak saja fisik yang letih, jiwa dan pikiran juga letih. Karena dalam kondisi lari, dikejar terus oleh kafir Quraisy. Sampai di sebuah batu besar, Rasulullah diminta oleh Abu Bakar beristirahat, dibersihkan. Maka Rasulullah tertidur. Abu Bakar tidak tidur. Abu Bakar menyiapkan makanan dan minuman untuk Rasulullah. Bertemu dengan orang yang punya makanan, Abu Bakar membelinya, cari minuman. Abu Bakar merahasiakan identitas Rasulullah SAW.
dalam perjalanan itu. Karena Abu Bakar ini seorang businessman, seorang pedagang. Banyak orang yang kenal dengan dia. Sementara Rasulullah tidak, wajahnya tidak seterkenal Abu Bakar waktu itu. Maka dalam perjalanan itu sempat bertemu dengan orang, saya kenal engkau ya Abu Bakar. Ini siapa yang bersamamu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar merahasiakan identitasnya. Sebab ini pengumuman sedang berlangsung di mana-mana. Siapa yang mendapatkan Muhammad akan dikejar. Tapi Rasulullah dirahasiakan oleh Abu Bakar. Hada alladhi yadulluni at-tariq. Ini penunjuk jalan saya, kata Abu Bakar. Abu Bakar tidak berdusta, tidak berbohong, tapi dia melakukan apa yang dinamakan dengan tauriyah. Ya. Orang lain memahami penunjuk jalan. Karena perjalanan di padang pasir memang butuh penunjuk jalan. Tapi Abu Bakar memaksudkan ini penunjuk jalan menuju kebenaran, menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah dalam situasi yang sangat darurat itu Abu Bakar mesti mengamankan Rasulullah SAW. Kadang dia berjalan di depan, kadang dia di kanan. Terbayang sama dia pengintaian dari kiri, dia pindah ke kiri. Pindah ke belakang. Begitu Abu Bakar betul-betul mengamankan perjalanan Rasulullah, mengawasi keamanan di sekitar dalam perjalanan ini. Sempat dikejar Rasulullah oleh Suraqah bin Malik. Dia mendengar informasi sayembara ini. Lalu ketika duduk dia mendengar ada seseorang mengabarkan, saya melihat seperti 2 orang atau 3 orang di jalur dekat pantai. Kata Suraqah, ini pasti ini Muhammad dan Abu Bakar. Dia ambilnya kudanya, dia kejar. Ketika sudah dekat dengan Rasulullah, kudanya terjerembab, masuk kaki kudanya ke dalam pasir. Jatuh, bangkit lagi, dia kejar lagi. Sampai 3 kali dia terjerembab. Akhirnya dia meminta keamanan kepada Rasulullah. Amankan saya. Maka Rasulullah kemudian mengamankan. Dan Suraqah mau masuk Islam. Lalu dia menawarkan diri. Perintahkan saya, apa yang bisa saya kerjakan. Kata Rasulullah, amankan saja jalan ini. Artinya jalur pengejaran sini sudah kamu tutup. Lalu Rasulullah menjanjikan perhiasan gelang Raja Persia. Bukan main. Kisra Persia. Rasulullah dalam kondisi lari ketakutan. Hijrah. Dikejar oleh seluruh orang dari kafir Quraisy. Entah kapan itu akan menaklukkan Persia. Tapi Rasulullah seorang Nabi. Momen itu terus dia memanfaatkannya. Nabi mendapat wahyu. Bahwa nanti Persia akan ditaklukkan oleh umatnya. Maka dia katakan kepada Suraqah, engkau akan diberi hadiah, ya, perhiasan tangan siwarai Kisra, ya, perhiasan tangan Raja Persia. Tentu itu adalah emas, permata dan sebagainya. Ini baru nanti terbukti kaum muslimin dan kaum muslimat di masa khilafah Umar bin Khattab, ketika Umar dan pasukannya berhasil menaklukkan Persia. Lalu kemudian rampasan perang Persia itu dikumpulkan. Di antaranya adalah perhiasan Kisra Persia. Lalu Suraqah datang. Dari waktu itu sudah tentu seorang yang muslim beriman. Datang kepada Umar. Wahai Umar, itu janji Rasul untuk saya itu. Dan Umar pun kemudian setia menunaikan janji Rasulullah. Padahal dia nggak hadir dalam perjanjian itu. Serahkan. Jadi lebih kurang ya juga sekitar 15-16 tahun baru kemudian terbukti janji Rasulullah. Ketika hijrah dijanjikan kepada Suraqah, nanti di masa awal-awal kekuasaan Umar bin Khattab, ya, sekitar 13-14 tahun. Kemudian setelah itu Suraqah mendapatkan janji Rasulullah. Maka Rasulullah lanjut dan jalur itu Suraqah mengamankannya. Kalau dia bertemu orang yang mengejar, Anda usah kejar lagi di sini. Saya sudah periksa jauh sampai ke depan, nggak ada di sini. Begitu dia cara mengelabui orang, mengamankan jalur Rasulullah SAW. Sempat juga Rasulullah dalam perjalanan itu bertemu dengan tenda atau kemah Ummu Ma'bad. Ya, dia terkenal perempuan tua yang hidup di kemah saja dan segala kebutuhannya. Ada kambing-kambing yang dimilikinya, tapi begitu Rasulullah datang, air susunya banyak. Rasulullah minum, taruh di bejana dan masih bersisa di bejana itu untuk keluarga Ummu Ma'bad. Karena sempat Rasulullah mampir di sana dan air susu kambingnya diperah oleh Rasulullah dan banyak. Itu mukjizat Rasulullah. Berangkat Rasulullah 1 Rabiul Awal, tanggal 8 Rabiul Awal, 8 hari kemudian, hari Senin juga, Rasulullah sampai di Quba. Ya, sampai di Quba,
tanggal 8 Rabiul Awal. Menetap di sana selama 4 hari. Dan di Kuba Rasulullah membangun masjid dan sholat dengan masyarakat sekitar Kuba yang bertemu dengan Rasulullah dan mereka menyatakan imannya. Dan kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumatnya Rasulullah pagi sudah berangkat atau menuju ke Madinah pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal dari Kuba. Ya, Kuba itu kan kalau sekarang nggak terlalu jauh dari Madinah. Kalau dulu itu dihitung jauh. Di jalan Rasulullah masuk waktu Jumat dan Rasulullah sholat Jumat bersama di Bani Salim bin Auf bersama lebih kurang 100 orang. Di situ Rasulullah melakukan sholat Jumat pertama. Sholat Jumat di daerah Bani Salim bin Auf. Selesai sholat Jumat, Rasulullah langsung melanjutkan perjalanan sampai memasuki kota Madinah. Jadi Rasulullah SAW sampai di kota Madinah hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal ada Rasulullah sampai pertama kali di Madinah. 12 Rabiul Awal juga Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, jadi genap beliau 10 tahun berada di Madinah. Nah, penduduk Madinah luar biasa. Mereka sudah jauh-jauh hari menunggu kedatangan Rasulullah. Tak sabar lagi, sebagian ada naik ke tempat-tempat yang tinggi, ke atas rumah, ke atas pohon, ingin menunggu kedatangan Rasulullah yang mereka sudah rasa cinta itu sudah luar biasa, sudah terbangun. Karena sejak tahun ke-11 kenabian, ke-12 kenabian, satu persatu orang kota Madinah masuk Islam. 13 kenabian sudah hampir setiap rumah-rumah yang ada di Madinah dari kaum Aus dan Khazraj sudah masuk Islam. Rasulullah sudah mereka tunggu kehadirannya. Nabi akhir zaman, mereka yang lebih dulu beriman kepadanya daripada orang Yahudi. Dan Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Madinah ini dikawal oleh Bani Najjar. Ya, Bani Najjar ini, kabilah Bani Najjar adalah paman-paman Rasulullah dari pihak ibunya. Ya, dari pihak ibunya. Ingat, ibu Rasulullah SAW juga terkubur di Kuba ketika perjalanan pulang dari melihat kuburan ayahnya. Kota Madinah bersuka cita menyambut kehadiran Rasulullah SAW, manusia mulia yang mereka sudah tunggu-tunggu kehadirannya. Rumah-rumah dan jalan-jalan Madinah penuh dengan suara pujian, syukuran. Di antaranya ada puisi yang sangat populer dilantunkan oleh orang Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Ya, telah muncul bulan purnama kepada kami yang datang dari arah Mekah ini. Di antara hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW, perjalanan dari Gua Thur sampai ke kota Madinah, ada beberapa nilai dan pelajaran bisa kita ambil. Yang pertama, keberhasilan hijrah Rasulullah SAW, tetap di sana ada upaya-upaya manusiawi yang maksimal untuk mengamankan perjalanan hijrah. Mengamankan sembako, mengamankan alat transportasi, mengamankan orang di sekitarnya. Tetap dilakukan oleh Rasulullah semuanya, walaupun dia yakin Allah akan menolongnya. Tapi seluruh upaya-upaya manusiawi dihadirkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar untuk suksesnya perjalanan hijrah. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah dalam hidup dan kehidupan ini, dalam berdakwah di jalan Allah, dalam berjuang di jalan Allah, seluruh faktor-faktor manusiawi tetap harus dihadirkan. Nah, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ternyata dalam perjalanan hijrah Rasulullah ini juga ada unsur, ada seorang non-muslim, ada musyrik, yaitunya Abdullah bin Uraiqid, penunjuk jalan yang disewa, dikontrak oleh Abu Bakar. Maka ini adalah sesuatu yang mubah, boleh dalam situasi-situasi kondisi tertentu, orang yang ahli di bidangnya dibayar untuk mengamankan perjalanan hijrah Rasulullah ini, sesuatu yang boleh. Selama ini perjanjiannya jelas dan tidak menggadaikan akidah, tauhid, keimanan. Ini pelajaran yang kedua. Lagi-lagi yang ketiga, Abu Bakar mendapatkan kemuliaan yang maksimal dalam perjalanan hijrah ini. Ya, sehingga diabadikan kisah beliau itu dalam surat Taubah. Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini. Jika kalian tidak menolong dia, Muhammad ini tidak kalian tolong, Allah menolongnya. Ketika dia diusir orang kafir, ketika mereka berdua ini, Rasulullah satu, Abu Bakar satu. Ini menjadi kemuliaan Abu Bakar, bahwa dirinya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, menjadi ayat yang dibaca sampai hari kiamat. Belum lagi kemuliaan
seluruh perjalanan ini ditopang oleh keluarganya, hartanya, pengembala ternaknya, orang yang dia bayar. Luar biasa, begitu maksimal peran yang diambil oleh Abu Bakar. Pelajaran bagi kita setiap muslim dan muslimah, terus kita berupaya, kita punya kontribusi terbaik. Jangan biarkan kecuali diri kita mengambil porsi terbaik, porsi terbanyak untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara pelajaran hikmah yang bisa kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk tetap istiqomah di jalan agamanya dan ikut serta berkontribusi memenangkan agamanya. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.